kalau secara fisiologis gitu Prof, secara fisiologis dan dari segi gizi dan juga kesehatan, itu tuh apakah bisa diuraikan Prof, apa aja sih yang bisa kita dapatkan dari berpuasa? Makin lama kekurangan makanan, maka di tubuh kita terjadilah proses penggunaan energi alternatif. Baik Prof, nah kalau misalnya dari segi yang lain seperti lingkungan, sosial, begitu ada juga nggak sih manfaatnya Prof? Jadi harusnya kita nggak perlu impor pangan banyak di bulan puasa, justru kita bisa membantu negara yang kelaparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat IPB? Bertemu lagi dengan saya Wina Ekawati. Sobat IPB, pada IPB Podcast kali ini kita akan membahas tentang hal yang sangat relevan dengan apa yang sedang kita jalani saat ini, yaitu puasa. Nah, apa sih yang dimaksud dengan puasa begitu, dan juga apa manfaatnya, dan apa saja tips yang bisa kita lakukan agar puasa kita bisa berjalan dengan optimal. Untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kita di sini Guru Besar Ilmu Gizi FEMA IPB University dan juga Ketua MWA IPB University. Langsung saja kita sambut Profesor Dr. Hardinsyah. Apa kabar Prof? Kabar baik, Kak Wina, gimana Alhamdulillah, kabar? Prof, terima kasih nih Prof. Puasa-puasa, tapi tetap menyempatkan untuk hadir di IPB Podcast. Alhamdulillah, kosong nih. Oke ya Prof ya. Dan terlihat ini ya Prof ya, tetap seger gitu walaupun sedang berpuasa. Alhamdulillah. Mantap. Berarti ini pas nih kalau kita nanya-nanya kepada Prof Hardin terkait dengan bahasan kali ini. Nah Prof, untuk membuka pembicaraan kita terkait dengan puasa, manfaat puasa dan juga tips-tips terkait dengan puasa, mungkin Prof bisa menjelaskan dulu nih kepada Sobat IPB, apa sih yang dimaksud dengan puasa dan apakah puasa ini sama dengan kelaparan? Silakan Prof. Ya, puasa kalau dalam bahasa Inggrisnya fasting ya. Kalau bahasa Al-Qur'annya syam ya. Syam. Kalau kelaparan itu hunger. Jadi sebenarnya dia punya kesamaan. Sama-sama kekurangan makanan dan minuman dan juga dalam waktu tertentu gitu ya. Hanya kalau puasa dan kelaparan ini juga ada perbedaannya. Sama-sama merasakan ada yang kurang makan, kurang minum, tapi berbeda sebenarnya. Baik. Itu kan apa bisa diuraikan lagi Prof antara persamaan dan perbedaannya tadi itu? Ya, sama-sama kekurangan makan dan minum. Ada dimensi waktu. Ada dimensi waktu. Tapi kalau puasa itu dimensi waktunya jelas. Baik. Dan dia itu disengaja. Baik. Karena itu kalau puasa berbasis spiritual itu ada niat. Sengaja aku berpuasa, diajar waktu sejak kecil dulu ya. Baik. Tapi ada juga puasa fasting yang secara diet ya, itu terinternalisasi, saya akan mengurangi makan, saya nggak makan jam sekian sampai jam sekian, itu disengaja. Baik. Kalau orang kelaparan itu nggak disengaja. Nggak disengaja ya, memang nggak ada orang di dunia yang sesungguhnya ingin lapar. Baik, Prof. Ya, tapi kondisi yang memaksa dia, bisa karena kondisi perang, bisa karena kemiskinan, nggak mampu membeli, bisa bencana. Itu orang kelaparan tuh nggak pernah merencanakan diri. Kalau puasa itu dia merencanakan diri dan ada normanya. Berapa lama, kapan boleh, kapan tidak boleh, kemudian berapa hari. Ya, kalau kelaparan nggak ada formulanya. Ya. Begitu ada makanan datang, orang terima bencana ya dia buru-buru makan kan. Baik Prof, dan nggak ada orang yang mau kelaparan ya Prof ya. Nah, tapi kan ini kita berarti ada juga konsep puasa yang kita menyengajakan begitu, ada niat sengaja. Ya, untuk melaparkan diri gitu pada dari satu waktu ke waktu yang lain begitu. Nah, Prof bisa dijelaskan kenapa sih kita memang kalau misalnya dari segi religius begitu, dari segi keagamaan memang ada perintahnya begitu ya Prof ya. Tapi kalau dari segi kesehatan, gizi begitu, apakah ada manfaat yang bisa kita dapatkan gitu dari puasa? Ya jelas, baik itu puasa dengan alasan religius yang kemudian karena pengetahuan berkembang ternyata manfaatnya luar biasa, maka diterapkan orang meskipun tidak secara religius. Banyak terkenal sekarang dari barat namanya intermittent fasting. Ya. Intermittent itu artinya selang, puasa berselang. Fasting, puasa, intermittent selang. Jadi sebenarnya di agama lebih tertua sebenarnya konsep puasa. Bahkan di dalam suatu sejarah dikatakan sebenarnya ketika Adam pertama kali turun ke bumi dia puasa dulu, kemudian dia baru mengenal ada daun yang bisa dimakan, ada telur, ada buah yang bisa dimakan, belum mampu berburu waktu itu ya.
Jadi awalnya puasa, cuman berapa lamanya kita wallahu alam nggak tahu ya. Jadi karena ilmu pengetahuan yang begitu berkembang pesat, ada bukti-bukti yang mendukung bahwa apa yang dinyatakan dalam agama tadi bahwa puasa itu bermanfaat bagi kamu. Kalau kita Muslim kan itu jelas ya di Al-Baqarah gitu ya, wa antasumu khairul lakum. Ya, in kuntum ta'lamun. Kalau kamu berpuasa itu baik bagi kamu. Kalau kamu mengetahui. Nah, masalahnya mengetahui apa enggak? Itu dia. Nah, disitulah nanti ada tata cara yang benar secara agama yang baik dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, biar sejalan nih antara benar menurut agama dan juga sesuai dengan ilmu pengetahuan, apa yang perlu diperhatikan Prof saat kita menjalani puasa tadi itu? Ya, pertama kalau berbasis ajaran agama itu kan umum ya, tidak detail. Misalnya sahurlah sebelum matahari atau sebelum fajar terbit. Tapi bagaimana cara sahurnya itu kan nggak detail diajarin berapa gelas minumnya. Betul. Apakah harus makan makanan pokok atau harus sayur, ada buah, ada sayur, kan nggak diatur di sana. Situlah proses pengalaman panjang manusia dan pengetahuan perkembangan ipteks. Oh, ternyata kalau orang dia gemuk, sebaiknya sahurnya seperti ini. Kalau orang normal ingin mempertahankan supaya tetap bugar, sahurnya seperti ini. Nanti bisa kita jelaskan di episode khusus. Baik, Prof. Nah, tadi balik lagi kepada manfaatnya berarti, Prof. Kalau secara fisiologis gitu, Prof, secara fisiologis dan dari segi gizi dan juga kesehatan, itu tuh apakah bisa diuraikan, Prof, apa aja sih yang bisa kita dapatkan dari berpuasa? Ya, jadi prinsipnya di dalam berpuasa itu kan menahan diri dari tidak makan dan tidak minum. Meskipun dalam praktek orang diet itu ada yang namanya water fasting. Ya, ada yang puasa hanya minum saja, tapi makanan tidak. Ada juga namanya ada wet fasting, ada dry fasting. Ada puasa kering, artinya tidak ada minum. Itu secara spiritual di agama Islam tuh dry fasting. Baik, karena kita nggak minum, nggak makan. Nggak minum dan tidak, bahkan pantang dari yang lain-lain kan. Betul. Tidak boleh macam-macam lah gitu ya. Nggak boleh gibah, nggak boleh macam-macam ada yang lain juga. Termasuk berhubungan suami istri dan sebagainya ketika melaksanakan ibadah puasa. Nah, jadi secara fisiologi ketika tubuh kita tadi ada namanya, kalau dalam teori ilmu pengetahuan puasa, sign of fasting itu namanya jendela makan dan jendela tidak makan. Baik. Jadi kalau kita normal nggak puasa juga ada jendela makan. Ya. Mulai dari kita pagi sarapan sampai kita tidur. Itu jendela makan normalnya kita. Betul. Kan. Kalau kita tidur jam 10 masih minum sebelum tidur, itu berarti kita masih sampai menjelang tidur, jendela makan. Ada jendela tidak makan, otomatis selama tidur kecuali mimpi ya. Yeah. Tapi nggak beneran juga, mimpi makan kan nggak makan. Nggak makan. Berasanya aja gitu makan, memang nggak ada. Jadi ada jendela tidak makan. Yeah. Nah, ketika fasting dalam arti spiritual maupun dalam arti diet, ini sebenarnya jendela tidak makan ini diperlebar. Yeah. Tidak makannya diperlebar. Misalnya tadi biasa sarapan jam 7. Sekarang dipercepat sarapannya ke sahur jam 4 sekian sekarang di Bogor. Berarti kan nambah melar 2 jaman itu. Betul. Kemudian biasanya kita makan siang enggak, kemudian makan malam jadi ketika berbuka jam 6 sekian. Itu kan berarti jadi 14 jam. Betul. Tidak makannya. Ya. Jadi otomatis ketika secara fisiologi, ketika jendela makan ini kita perkecil, jendela tidak makannya dilebarin. Jadi artinya kita semakin lama lapar, semakin lama kekurangan makanan, maka di tubuh kita terjadilah proses penggunaan energi alternatif. Secara normal kita ini sumber energinya dari glukosa namanya, dari karbohidrat yang dipecah. Ada juga diambil dari otot cadangan ya, atau dari hati ada cadangan. Tapi paling dia 8 jam sudah nggak ada lagi, nggak memadai lagi. Ya, kita jadi kita bisa mengalami gula darah rendah.
maka itu terjadi switching, perubahan kebutuhan sumber energi. Baik. Yang digunakan apa? Lemak. Sebelum otot kita dipecah sebagai sumber proteinnya, maka sumber lemak. Karena itu tubuh kita kan orang normal itu ya 15-20% tubuhnya lemak. Kayak Kak Wina itu ada 15-20% lemak. Apalagi perempuan kalau dia kelihatannya lebih berisi lemak bisa 35%. Nah itu digunakan. Terjadi switching. Namanya ketosis ya. Jadi sumber energi kita berubah dari glukosa menjadi keton. Baik. Nah jadi perubahan itu ternyata memberi dampak macam-macam. Ya nanti bisa pengaruhnya kepada hormonal, bisa pengaruhnya kepada kemampuan otak kita. Wow. Ya, kemudian bisa juga pada menggerakkan proses namanya detoksifikasi, bebersih di dalam tubuh. Baik. Dan juga otofagi. Ya, otofagi itu sel-sel tertentu namanya autofagosom itu memakan sel-sel yang tidak berguna, sel-sel lansia. Wow. Di tubuh kita kalau kita udah, makanya kalau anak-anak itu nggak diwajibkan puasa, sel-sel dia masih bagus semua ya anak-anak tadi. Tapi buat mulai remaja mulai ada yang harus dibersihkan itu. Yang harus dibersihkan, yang sudah mulai loyo harus direparasi, didetoksifikasi, harus dimakan. Nah proses dimakannya tadi itu mengikuti circular economic dalam teori sekarang. Oh gitu. Circular economy tahu nggak? Nggak Kalau tahu. sampah bisa buat kompos jadi berguna kan? Yes. Nah jadi ini tadi zat-zat tidak berguna tadi, sampah-sampah tadi, sel-sel yang udah tua itu dimakan autofagosom, dia olah diurai lagi menjadi zat gizi. Jadi kayak gitu. Sampah. Jadi bukan dibuang begitu aja? Enggak, jadi sumber zat gizi lagi. Makanya orang kalau udah puasa, kalau lebih dari jam 2 tuh nggak lapar lagi. Lapar Ya itu hanya karena jam biologis, biasanya jam 12. Kita biasa makan, Kita tapi bisa enggak makan. berasa tuh kruk-kruk gitu ya, Prof ya. Lewat itu udah switching sumber Benar energi. sih, Prof, benar. Dan nanti ada dampak terhadap gizi dan kesehatan. Dengan tadi lemak digunakan, ya orang yang tadinya merasa gemuk jadi ringan berat badannya, lemaknya mulai terpakai. Orang yang tadinya merasa pikirannya gampang agak melek gitu ya. Ya artinya nggak gampang konsentrasi, nggak fokus, nggak sulit fokus, jadi mudah fokus karena ada lagi jalurnya nanti. Jadi dengan tadi keton yang diberikan ke otak, biasanya glukos, ya sejenis lemak tadi, maka otak otak ini sebenarnya lebih suka keton tadi daripada glukosa. Baik. Jadi dia lebih efisien bekerja. Okay. Nah terjadilah sana juga proses namanya pertumbuhan dan perkembangan neuron di otak. Ya, namanya itu sejenis protein di otak neuron kita, BDNF. B beta. Baik. D delta, N normal, F FAFA. Oke. BDNF. Itu singkatan dari brain, otak, derived neurotrophic factor. Faktor neuron otak. Itu makin bagus, itu menyebabkan kemampuan kita kalau kita tadi puasa kita nggak makan berlebihan, sahur tidak berlebihan, berbuka tidak berlebihan, makan malam nggak berlebihan. Karena kalau berlebihan nggak terjadi dia, karena memang harus terjadi kekurangan, defisit. Harus glukosanya itu defisit. Baru terjadi tadi keton itu ya. Keton tadi. Nah, mulai manfaat tadi terjadi dan itu nggak bisa hanya sehari 2 hari puasa. Baik. Ya, karena cadangan kita tadi kan, apalagi kalau orang gemuk ya. Mungkin setelah 10-20 hari puasa dia baru merasakan manfaat karena cadangan lemaknya masih banyak kan. Baik. Jadi kalau orang normal berpuasa itu tambah bugar dia. Iya ya Prof ya. Benar sih kata Prof tadi karena saya juga ngalamin gitu kalau misalkan biasanya perut tuh bunyi malah pas di jam-jam sarapan, jam-jam makan siang, tapi setelah itu tuh ya udah bugar lagi kan. Makanya kita pada bisa nyari takjil kan, jalan-jalan kemana-mana nyari takjil, ada tenaganya gitu ya Prof. Oh ternyata itu udah kemungkinan ada switching ya ke lemak tadi ya. Jadinya kita bisa tetap berenergi walaupun sedang berpuasa. Nah hebatnya kalau puasa tadi karena alasan spiritual, kalau orang puasa itu untuk hanya sekedar diet, tidak dengan niat tadi,
itu dia tetap bisa ada stres, cemas, ya, kemudian nggak ikhlas, nggak sabaran. Kok ini udah sekian hari nggak turun-turun berat badan saya, salah nih dietnya, nyalahin diet, nyalahin orang yang nyaranin. Tapi kalau ini berbasis spiritual, ini dikaitkan dengan keikhlasan. Jadi stresnya jadi berkurang. Kalau orang kelaparan tuh stres loh. Orang kelaparan tuh cemasnya luar biasa. Kapan nih ada makanan? Kapan nih pemerintah bantuan? Kapan nih satuan datang membawa makanan? Cemas, bertanya terus. Tapi kalau fasting berbasis spiritual, enggak. Justru dia jadi tidur nyaman. Ya, tidur sebentar itu udah sangat pules banget. Jadi meskipun di bulan Ramadan orang tidur hanya 4 jam, tapi nilai tidurnya tadi bisa sama dengan 6-8 jam itu. Gitu ya, Prof. Apalagi sempat tidur siang 15 menit, sama dengan 2 jam malam hari gitu ya. Wow, itu salah satunya karena tadi itu ya, ada proses tadi karena disertai dengan ketenangan, keikhlasan. Kecuali ya mereka pekerja berat, ya, ketakwaannya rendah sehingga tiap hari itu taunya ngejar uang saja, nggak dapat uang marah-marah, ya. Kemudian salah bosnya, marah sama bosnya. Jadi karena itu memang puasa spiritual Islam itu juga jaga hati kan, jaga perilaku, jaga mulut, jaga mata, jaga telinga, semua dijaga. Jadi total fasting yang ada itu ya puasa Ramadan. Dan ternyata, maksudnya puasa ala agama spiritual ya. Jadi kalau puasa-puasa diet itu ya makanya seringkali juga gagal. Iya, karena kan ada istilah juga kalau orang lapar itu rese biasanya gitu kan, ya Prof ya. Jadi ya, mungkin itu tadi lapar itu memang stres. Bikin rese, bikin stres gitu ya. Tapi orang kurang makan karena fasting beda. Gitu. Kita jadi menjalani coba deh juga. Sekarang kan Kak Mira nggak menuntut makan. Sekarang kan harusnya waktu makan. Betul. Ya? Karena kan ikhlas. Jadi kita nggak stres, nggak mikirin sibuk harus ke dapur sekarang, enggak kan? Karena ada landasan tadi itu ya, landasan spiritualnya. Baik Prof. Nah kalau misalnya dari segi yang lain seperti lingkungan, sosial, begitu ada juga nggak sih manfaatnya Prof? Ya, jadi untuk tadi kan jendela makan kita dipersempit. Ya. Jadi kita makan itu hanya dari katakanlah mulai maghrib sampai sahur. Ya. Bahkan kalau misalnya kita tidur juga kan berkurang juga itu Prof ya? Iya, apalagi tambah berkurang lagi. Nah dipersempit, jadi sebenarnya kemampuan lambung kita ini kan terbatas. Ya mungkin kita hanya sekali ada yang melar juga sih ya. Kalau dibiasain melar ya melar dia. Paling kalau 1 kilo total makanan buah sayur lauk pauk 1 kilo tuh rasanya udah kenyang gitu ya. Jadi kan harusnya kan berhenti sebelum kenyang ya. Betul. Nah, jadi dengan waktu yang tadi kita sempit waktu makan tadi sebelum tidur kemudian sahur, mau tidak mau memang apalagi makan siang tidak, ya, mau tidak mau pasti defisit energi istilahnya, pasti dia kekurangan. Jadi katakan kalau kita tadi sahur nggak berlebihan tuh miriplah dengan sarapan. Bahkan kalau saya dengan usia sekarang hanya air putih sama 1 buah udah cukup. Ya. Bahkan pagi saya olahraga. Kalau orang barangkali ketakutan olahraga di bulan Ramadan ya. Takut nggak kuat nanti ke depannya gitu kan. Justru kalau saya ingin mempercepat supaya terjadi keton tadi kan. Wah, menarik. Baik. Kemudian katakanlah kita berbuka sama dengan snack. Toh hari biasa kita snack juga. Ya. Jadi yang real dipertahankan itu kan makan malam, tetap makan malam. Betul. Berarti sebenarnya makan siang kita totalitas 1/3 dari total harian kita. Sekitar 600-500 kilokalori itu udah defisit, nggak kita makan. Kecuali orang yang berbukanya berlebihan, makan malamnya berlebihan sehingga sholat pun jadi sulit, ya. Sahur juga begitu sehingga subuh pun jadi kelewat gitu ya. Itu kan kesalahan manusia. Betul. Padahal ilmu pengetahuan tidak menganjurkan seperti itu sesungguhnya. Agama juga kalau nggak salah kan makan berlebihan itu adalah temannya setan kalau dalam ajaran Islam ya. Nah kita kan nggak mau jadi teman setan ya. Kita diperintahkan justru tadi itu ya Pak ya. Jadi berhenti makan sebelum kenyang. Betul sekali. Jadi itu semua awalnya sehingga berdampak macam-macam tuh. Jadi ke lingkungan lagi kan orang irit. Bayangin kalau Muslim di Indonesia ini ada 200 juta, mengurangi 600 kilokalori setiap hari. Wow, penghematan luar biasa.
emisi. Kan makan itu kan menghasilkan Ya, CO2 ya. Betul. Emisi jadi turun. Bayangin 200 juta kali 600 kilokalori, setiap 600 kilo berapa CO2 itu yang keluar ya. Betul, baik. Oh, ya bisa nyambung ke sana juga ya Prof ya. Jadi memang, bahkan secara ekonomi kan akhirnya. Ya. Jadi harusnya kita nggak perlu impor pangan banyak di bulan puasa, justru kita bisa membantu negara yang kelaparan. Wow. 600 kilokalori itu sama dengan sekitar 150 gram beras. Baik. 150 gram beras itu 0,15 kilo ya. Kali 200 juta, berapa ribu ton? Banyak. Bisa dihemat ya. Ya. Kalau kita melaksanakannya dengan benar dan baik. Ya, kalau enggak ya makanya harga-harga di bulan puasa meningkat. Betul. Karena semua orang berburu beli makan sebanyak mungkin, nyetok sebanyak mungkin. Nah, itu kan soal perilaku manusia yang belum benar dan baik tadi. Berarti memang seharusnya gaya hidupnya juga tadi itu ya. Jadi kalau saya bukti seseorang berpuasa dengan benar itu berarti Tuhanlah yang tahu ya. Tapi bukti seorang berpuasa baik itu berat badannya turun harusnya. Pas saya turun, Prof. Berarti baik ya? Nanti setelah 30 hari. Oh, belum bisa dihitung sekarang. Okay, kalau Prof. Sekarang udah ya alhamdulillah mulai Prof, ya. Nah, ya cuman dikit tapi sih. Tapi berat badan turun itu belum juga cermin karena khawatir apa? Karena air tubuh yang turun bahaya baik. Karena nggak minum. Ya juga ininya kering, retak gitu ya. Cepat rasa haus di sore hari. Itu berarti kekurangan minum. Lebih karena jadi nggak sehat turun ya? berat badan. Karena air di tubuh dia, kalau saya nih 65 kilogram ya, hampir 60% nih air ini tubuh. Oke, baik. Jadi berarti ada 36 kilo nih. Jadi, air semua. Menurunkan sekilo mudah. Iya, karena nggak minum. Bahkan 2 kilo bisa saya nggak minum. Iya ya Prof. Kan biasanya kita minum sekitar 2 kilo 8 gelas itu. Iya betul. Jadi hati-hati juga. Turun yang permanen, bukan berarti ntar maghrib minum lagi naik lagi. Ya juga sih, belum dicek juga sih kalau habis buka itu apakah naik atau enggak. Saya ngeceknya soalnya emang pas lagi puasanya sih Prof. Ya itu. Nah itu berdampak ekonomi juga akhirnya. Iya benar. Ya kan? Oke. Berarti kalau dilihat-lihat ternyata bisa kemana-mana ya Prof ya dampaknya, dan itu bisa dikatakan positif ya. Kehidupan. Ya. Kehidupan, gaya hidup akhirnya. Kan orang juga jadi tambah disiplin, tambah cerdas, tambah kreatif. Kalau benar. Kalau benar menjalaninya, begitu baik ya Prof. Dan benar ya. Baik Prof. Nah ini berarti saya penasaran juga nih terkait dengan tadi itu. Kan bisa bikin kognitif kita naik gitu ya, daya ingat naik. Nah tapi kita akan membahasnya di tayangan berikutnya begitu. Jadi Sobat IPB juga nanti harus cek ya IPB Podcast yang selanjutnya. Tetap dengan Prof Hardin. Baik Prof. Nah Prof, jadi sekarang kita sudahi dulu podcast kali ini. Dan jadi teman-teman nih Sobat IPB udah mendapatkan ya dari podcast yang pertama ini bahwa ya puasa itu memang lapar, tapi lapar yang berbeda ya Prof ya. Jadi laparnya itu kurang memang makan dan minum. Kurang makan dan minum. Tapi tidak lapar yang tidak jelas. Yes, kapan karena berakhir. Ada niat, ada disengajakan begitu ya Prof. Dan ternyata apa yang kita lakukan itu punya banyak manfaat ya. Tadi ada manfaat untuk kesehatan, bahkan manfaat ke ekonominya juga ada begitu jika kita menjalaninya dengan benar gitu. Jadi coba ya kita evaluasi dulu apakah puasa kita sudah benar begitu ya Prof, ya sudah baik gitu. Jadi jangan puasanya jangan sahurnya berlebihan, bukanya berlebihan begitu ya Prof ya. Kita disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita. Baik Prof, terima kasih Prof. Lanjut ya, nanti kita akan ke podcast selanjutnya. Nah Sobat IPB, demikian IPB Podcast kali ini, dan nantikan ya IPB Podcast selanjutnya untuk membahas lanjutannya terkait dengan manfaat dari puasa. Saya Winnie Kawati dan seluruh kru pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.